Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sinta dari kelas AK301. Saya di sini akan mengerjakan UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, dimana kita akan membahas nih tentang seberapa penting sih pendidikan kewarganegaraan itu bagi mahasiswa. Kayak gitu ya, itu poin yang pertama. Dan kedua, bagaimana sih ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, lalu menjelaskan ancaman di bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara yang terjadi di negara kita sekarang ini, beserta mungkin ada solusinya atau tidak gitu ya. Baik, langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu penting nggak sih bagi mahasiswa untuk mempelajari kewarganegaraan? Seperti itu. Emang kalaupun penting, emang kita harus ngapain gitu ya? Jawabannya itu emang sangat penting karena itu dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Pendidikan kewarganegaraan membantu kita para mahasiswa dan kalian semua para mahasiswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta cara berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi. Kedua, itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan kewarganegaraan membantu para kita mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu sosial dan politik. Jadi gampang untuk kemakan hoax atau yang menelan secara mentah-mentah apapun yang ada, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa berpikir kritis dan analitis dulu ya, analisis dulu apakah betul atau tidak kasusnya seperti itu. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu mahasiswa memahami dan menghargai hak asasi manusia serta cara melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Banyak sih contohnya ya, misal banyak hal kejadian yang mungkin ini adalah hak asasi manusia tapi tidak ditegaskan di negara ini. Dengan caranya kita memahami pendidikan kewarganegaraan, kita bisa ikut serta atau apresiasi dalam menegaskan hak-hak tersebut. Selanjutnya, keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu nih kita untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Nah, seperti yang kalian ketahui kan, kalau saya singkat aja PPKN ya. Jadi untuk pendidikan kewarganegaraan ini kan kita membahas tentang satu negara kecintaan gitu, Indonesia kita ya, dimana kita banyak berbeda ras, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Nah, dengan cara kita belajar, memahami, jadi itu tuh meningkatkan rasa toleransi kita terhadap orang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan mungkin kita juga bisa langsung berkolaborasi dengan orang atau dengan yang lain itu dengan baik. Tuh. Ya, lalu kita juga dapat memahami dan menghargai pentingnya lingkungan dan cara melindungi dan melestarikannya. Contoh kecil mungkin seperti buang sampah sembarangan atau mungkin menanam pohon-pohon kecil di sekitar rumah kita, seperti itu ya. PPKN ini juga memang mengajarkan bagaimana caranya kita melestarikan itu semua ya. Lalu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks sosial dan politik, seperti itu ya. Balik lagi, jadi untuk karena belajar PPKN ini, jadi kita tidak menelan mentah-mentah isu-isu yang sedang beredar. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman. Pendidikan kewarganegaraan ini membantu kita memahami dan menghargai keberagaman dan cara menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan demikian ya,
pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi karena membantu mereka mengembangkan kemampuan dan kesadaran yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jadi, lalu ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Ya iya dong, seperti yang sudah saya sebutkan contohnya tadi mungkin ya. Nah, adapun yang akan saya sebutkan lebih detail lagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, menghargai hak dan kewajiban. Menghargai hak dan kewajiban warga negara seperti memilih dalam pemilihan umum, membayar pajak, dan mengikuti hukum. Kedua, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti mengikuti diskusi publik, mengajukan pendapat, dan mengikuti pemilihan umum. Menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya, serta menghindari diskriminasi dan intoleransi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam memahami isu-isu sosial dan politik. Dan mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta mengakui kesalahan dan meminta maaf jika perlu. Jadi tidak semena-mena ya. Lalu menghargai lingkungan dan mengambil tindakan untuk melindungi dan melestarikannya. Ya, itu yang bisa kita lakukan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan menghormati pendapat orang lain. Jadi walaupun menurut kamu udah benar dengan pendapat kamu, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan atau tidak bisa yang menolak mentah-mentah pendapat orang lain, karena kita harus menghargai itu, dan berbeda pendapat itu sangat wajar. Makanya kita harus bisa belajar pendidikan kewarganegaraan ini agar bisa menghargai pendapat yang berbeda dengan kita atau pendapat orang lain ya. Kalau penerapan dalam komunitas itu mengembangkan komunitas yang inklusif ya, dan menghormati perbedaan pendapat dan budaya, mengorganisir aktivitas sosial itu seperti kegiatan sukarela, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, lalu mengadvokasi hak-hak masyarakat ya, atau mengambil tindakan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Lalu ada penerapan dalam pendidikan. Kalau penerapan dalam pendidikan sendiri itu pertama mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu politik dan sosial, menghargai perbedaan juga ya seperti pendapat, agama, budaya, serta menghindari diskriminasi dan toleransi. Dengan menerapkan ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta mengembangkan komunitas yang lebih inklusif dan demokratis. Berikut juga ini ada ancaman ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia beserta dengan solusinya. Oke, kita masuk ke pertama, ada ancaman ideologi. Tidak banyak contoh yang saya ambil, itu yang pertama ada radikalisme dan terorisme, ancaman dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Kedua, komunisme, ancaman dari kelompok-kelompok komunis yang ingin menggantikan sistem demokrasi dengan sistem komunis. Ada solusi, ada yang bisa dapat direkan, yaitu pertama, pendidikan dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan demokrasi. Pengawasan dan tindakan, meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal dan komunis. Kedua, ada ancaman politik yang yang banyak atau lebih besar, dominan di negara kita. Pertama, korupsi. Ancaman dari praktik korupsi yang dapat merusak sistem demokrasi dan pemerintahan. Politik uang, ancaman dari
praktik politik uang yang merusak sistem demokrasi dan pemerintahan. Ada solusi untuk ini, yaitu pertama, penguatan institusi, meningkatkan kemampuan dan integritas institusi-institusi pemerintahan dan lembaga negara. Kedua, pengawasan dan penindakan, meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi dan politik uang. Lalu ada ancaman ekonomi, ketergantungan pada impor. Ancaman dari ketergantungan pada impor yang dapat merusak ekonomi nasional. Kemiskinan, ancaman dari kemiskinan yang dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Ada solusi mungkin pengembangan industri, meningkatkan pengembangan industri nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan program pengentasan kemiskinan, meningkatkan program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ancaman sosial budaya, perubahan sosial. Ancaman dari perubahan sosial yang dapat merusak nilai-nilai budaya dan sosial. Konflik sosial, ancaman dari konflik sosial yang dapat merusak stabilitas sosial. Solusinya pendidikan dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan sosial. Pengembangan program sosial, meningkatkan pengembangan program sosial untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan stabilitas sosial. Ancaman keamanan itu ada teroris dan pengamanan perbatasan. Ancaman dari teroris yang dapat merusak keamanan kita. Ancaman dari pengamanan perbatasan dapat merusak keamanan sosial. Yang pertama, solusi itu dapat pengembangan sistem pertahanan, meningkatkan pengembangan sistem pertahanan nasional untuk menghadapi ancaman terorisme. Pengamanan keterbatasan, meningkatkan pengamanan perbatasan untuk menghadapi ancaman dengan pengamanan perbatasan. Dengan demikian, ancaman-ancaman tersebut dapat diatasi dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, pengembangan sistem pertahanan, pengamanan perbatasan, dan pengembangan program sosial. Seperti itu ya. Cukup mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Bye-bye.